Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas IKMB akan menjelaskan mengenai Kolmogorov-Smirnov atau uji alternatif chi-square. Baiklah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama itu saya sendiri, ada Tiara Safira. Yang kedua ada Elena Cornelia. Yang ketiga ada Emilia Anissa. Yang keempat Maulidinda Putri KZ. Dan yang terakhir ada Ratmawati. Adapun outline dari pembahasan kami. Yang pertama, definisi uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, jenis-jenis uji Kolmogorov-Smirnov. Yang ketiga, fungsi dan syarat. Yang keempat, kriteria. Yang kelima, kelebihan dan kelemahan. Yang keenam, dasar pengambilan keputusan. Dan yang ketujuh, contoh kasus. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu definisi uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov atau KS adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Nah, uji Kolmogorov ini termasuk dari uji kebaikan sesuai atau goodness of fit. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam uji Kolmogorov yaitu tingkat kesesuaian antara distribusi nilai sampel dengan distribusi teoritis tertentu. Oleh karenanya, uji ini dapat digunakan untuk uji kenormalan. Yang kedua, jenis-jenis uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov terdiri dari dua jenis. Yang pertama, uji Kolmogorov 1 sampel, yang kedua, uji Kolmogorov 2 sampel. Uji Kolmogorov-Smirnov 1 sampel adalah suatu tes kesesuaian antara distribusi, serangkaian sampel hasil observasi dengan distribusi teoritis tertentu. Adapun rumus dari uji Kolmogorov-Smirnov 1 sampel, itu bisa teman-teman lihat sendiri di slide. Selanjutnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel adalah tes yang digunakan untuk mengetahui apakah dua sampel bebas atau independen berasal dari populasi yang sama. Adapun rumusnya bisa teman-teman lihat juga di slide. Yang ketiga, fungsi dan syarat dari uji Kolmogorov-Smirnov. 1. Digunakan untuk menguji perbedaan proporsi populasi. 2. Data memiliki 2 atau lebih kategori. 3. Data berskala interval atau rasio. 4. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang kelima, dapat untuk data dengan jumlah yang besar maupun jumlah yang kecil. Yang keempat, kriteria uji Kolmogorov-Smirnov. 1. Data yang digunakan yaitu data kuantitatif dengan skala pengukuran interval atau rasio. Yang kedua, uji Kolmogorov-Smirnov berasumsi bahwa parameter uji distribusi ditentukan. Prosedur estimasi parameter menggunakan data dari sampel. Yang kelima, kelebihan dan kelemahan dari uji Kolmogorov-Smirnov. Kelebihan yaitu sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, di mana hal ini sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Kelemahan yang pertama, ukuran sampel untuk pengujian Kolmogorov-Smirnov sebaiknya sama atau lebih besar dari 30. Yang kedua, data harus berskala interval atau rasio. Yang ketiga, hanya berlaku untuk pengujian pada distribusi kontinu. Yang keempat, cenderung lebih sensitif di bagian pusat distribusi. Yang kelima, distribusi harus ditentukan sepenuhnya. Yang keenam, dasar pengambilan keputusan terdiri dari dua, yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05,
maka data tidak terdistribusi secara normal. Selanjutnya, contoh kasus. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh terhadap kadar hemoglobin pada wanita dewasa dengan variabel independennya itu indeks massa tubuh dan variabel dependennya itu kadar hemoglobin. Langkah pengujian. Pertama, siapkan data yang akan diuji. Yang kedua, pilih menu Analyze lalu pilih Regressions. Yang ketiga, pada Regressions pilih Linear. Setelah itu, masukkan data indeks massa tubuh ke independen dan kadar hemoglobin ke dependen, lalu pilih Save. Pada bagian Residual, berikan centang ke Understandize, lalu klik Continue dan klik OK. 4. Pilih menu Analyze lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialogues. Setelah itu, pilih satu sampel KS. Selanjutnya, masukkan variabel Understandize Residual ke kotak tes variable list. Pada tabel Distribution Test, lalu pilih Normal. Kemudian, lihat nilai signifikansi asymptotic to tail dan bandingkan dengan nilai 0,05. Jika nilai signifikansi asymptotic to tail lebih besar dari 0,05, berarti data berdistribusi normal. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Emilia Anissa. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3, ingin mempraktekkan atau memberikan tutorial penggunaan SPSS untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, sebelumnya kita bahas sedikit lagi bahwa uji Kolmogorov-Smirnov merupakan salah satu alternatif dari uji chi-square yang tergolong sebagai uji normalitas, di mana uji Kolmogorov-Smirnov bertujuan untuk melihat apakah suatu data berdistribusi secara normal atau tidak. Dengan bahan pengambilan keputusan yakni jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka suatu data dikatakan berdistribusi secara normal, dan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka dikatakan data yang ada berdistribusi secara tidak normal. Nah, untuk ketentuan data yang cocok untuk dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov sudah disampaikan pada pemaparan materi. Banyak kriteria yang sudah ditetapkan untuk masuk atau cocok dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami menggunakan data dari dua variabel. Sebenarnya, data dari satu variabel pun bisa dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov ini. Namun, pada analisis statistik, ada yang namanya model regresi. Nah, dari model regresi ini untuk dari model regresi ini, model regresi yang baik merupakan model regresi di mana ada nilai residual dari dua variabel yang diuji memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kelompok kami menggunakan judul penelitian yaitu hubungan antara indeks massa tubuh dengan kadar hemoglobin pada perempuan atau wanita dewasa. Nah, di mana telah kami masukkan kedua variabel yang ada, yakni variabel IMT dengan label indeks massa tubuh dan variabel HB dengan label kadar hemoglobin. Dari dua variabel tersebut, IMT lah yang berperan sebagai variabel independen atau variabel bebas, di mana variabel IMT yang mempengaruhi variabel dependen yakni HB sebagai variabel dependen. Nah, baik. Selanjutnya, setelah kami masukkan kedua variabel pada bagian variabel view, kita lihat ke bagian desimal. Di sini telah kami masukkan angka 1 karena nilai kedua variabel tersebut memiliki satu angka di belakang koma. Dan untuk measure-nya kami pakainya scale karena kedua variabel ini memiliki maksud saya nilainya merupakan nilai yang tergolong sebagai nilai rasio. Nah, setelah kami buat dua variabel pada variabel view, kita langsung masuk ke data view. Nah, pada data view kita telah isikan berbagai nilai atau data dari
baik dari variabel IMT ataupun variabel HB. Nah, di sini telah terkumpul sebanyak 60 data sampel. Setelah kita mengetahui dan memasuki nilai-nilai untuk kedua variabel, lalu kita analisis untuk melihat nilai residual dari kedua variabel tersebut. Caranya, kita klik Analyze, lalu kita ke bagian Regression, lalu kita ke bagian Linear, dan diklik. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa indeks massa tubuh merupakan variabel independen, jadi kita masukkan ke kolom independen, dan untuk kadar hemoglobin kita masukkan ke kolom dependen. Setelah kita masukkan kedua variabel ini, kita klik bagian Save. Nah, di sini ada residual. Nah, ini maksudnya nilai residual, kita centang atau checklist yang bagian unstandardized. Nah, ini adalah tutorial atau tahapan untuk melihat nilai residual dari atau nilai unstandardized residual dari kedua variabel yang kita gunakan. Lalu kita continue, kita oke. Nah, di sini akan keluar output. Nah, output ini bisa kita langsung close saja. Karena yang kita butuhkan adalah nilai residualnya, yang mana ketika kita klik OK, nilai residual akan muncul pada tabel ketiga setelah tabel variabel IMT dan variabel HB. Nah, untuk nilai residual ini bernamakan res underscore 1. Di sini juga sudah ada masing-masing nilai untuk 60 sampel yang kita gunakan. Nah, setelah kita mengetahui nilai residual, kita masuk ke tahap selanjutnya, di mana tahap ini merupakan tahap uji Kolmogorov-Smirnov dari nilai residual yang telah kita dapat. Nah, sempat saya katakan di awal tadi bahwa uji Kolmogorov-Smirnov ini dapat dilakukan untuk data yang berasal dari satu variabel. Nah, jika untuk melihat atau untuk menguji normalitas data dari satu variabel, itu langsung saja nanti ke bagian analyze, yang dimana menjadi tahap kedua untuk menguji normalitas data dari dua variabel. Jadi kalau misalnya dari dua variabel, kita gunakan dua tahap, dua kali analyze. Yang pertama untuk melihat nilai residu, dan yang kedua untuk menguji nilai residu tersebut. Nah, kalau misalnya kita menggunakan data dari satu variabel, kita langsung saja menguji normalitas Kolmogorov-Smirnov dari data variabel tersebut dengan cara kita klik Analyze, kita cari non-parametric test, lalu kita ke bagian Legality Dialogues, terus kita ke satu sampel KS. Nah, di sini satu sampel KS adalah maksudnya satu sampel atau one sampel Kolmogorov-Smirnov. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai unstandardized residual dari kedua variabel, jadi yang kita tes ialah nilai residual tersebut. Nah, setelah kita masukin, kita centang normal, ini sudah tercentang ya. Lalu kita oke. Nah, dari kita oke tadi sudah keluar output, bisa kita besarkan. Nah, dari output ini sudah ada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, baik, dari output ini sudah ditunjukkan banyak nilai-nilai. Seperti yang pertama itu nilai N, yakni 60. Nah, nilai N ini berarti benar ya, data yang kita masukkan tadi sebanyak 60 data sampel. Parameters itu ada meannya 0,00, dan untuk standar deviasinya ada 2,30. Dan untuk nilai absolut dan nilai positif itu ada 0,067, dan nilai negatifnya minus 0,61. Nah, di sini kita dapati nilai assigned site. Nah, nilai assigned site ini adalah nilai signifikasi dari unstandardized residual dari kedua variabel yang kita tentukan sebelumnya. Nah, nilai assigned site ini kita dapati 0,20. Jika kita kembali lagi ke bahan pengambilan keputusan, ada dua, yakni jika nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan nilai residual atau data berdistribusi secara normal. Dan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai residual atau data yang ada berdistribusi secara tidak normal. Nah, sehingga
ketika didapati nilai 0,20 atau 0,2, ini kan berarti lebih besar daripada 0,05. Jadi, nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05 sehingga kesimpulannya yakni nilai residual atau nilai unstandardized residual dari kedua variabel tersebut berdistribusi secara normal. Baik, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari uji one sample Kolmogorov-Smirnov test terhadap dua variabel menggunakan nilai residualnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tabel dan interpretasi. Bisa teman-teman lihat untuk tabelnya. Nah, diketahui bahwa digunakan 60 sampel dalam penelitian ini dengan nilai mean 0,00, nilai standar deviasi 2,30, nilai absolut sebesar 0,67, nilai positif 0,67, dan nilai negatif 0,61. Pada tes statistik, didapatkan nilai 0,67 dan nilai asymptotic to tail sebesar 0,200. Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikan 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.